Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Aditya Maulana, NIM F1B020134. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait tugas respon praktikum analisa sistem tenaga, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dengan dosen pengampu Bapak Sultan STMT. Pada kali ini kita ada 4 pembahasan. Percobaan pertama tentang studi aliran daya sistem transmisi, percobaan 2 tentang studi aliran daya 3 fasa sistem distribusi, dan percobaan tiga tentang analisis gangguan simetris sistem tenaga, dan percobaan 4 analisis gangguan tidak simetris sistem tenaga. Percobaan 1 tentang studi aliran daya sistem transmisi. Pada percobaan 1 ini terdapat 2 sub percobaan. Pertama, unjuk kerja dan operasi sistem tenaga. Tujuan dari percobaan ini merupakan besar parameter jaringan transmisi berdasarkan jenis saluran dan konfigurasi saluran transmisi. Kedua, mengetahui variasi pembebanan terhadap rugi-rugi saluran dan profil tegangan. Yang ketiga, mengetahui perilaku sistem yang ditinjau dari pergeseran sudut fasa tegangan untuk bus-bus besar dan aliran daya dari sistem akibat perubahan beban dan perubahan daya pembangkit. Yang B, teori dasar dari aliran daya sistem transmisi. Pertama, pengertian tentang sistem transmisi, di mana saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Dan secara umum, kapasitas saluran transmisi diketahui melalui level tegangan saluran tersebut. Kedua, representasi saluran. Misalkan panjang saluran yang dimodelkan. Rangkaian ekuivalen untuk representasi saluran transmisi dibagi menjadi 3, yaitu saluran transmisi jarak pendek, yakni dengan panjang saluran kurang dari 80 km. Saluran transmisi jarak menengah, yakni dengan panjang saluran 80 sampai 240 km. Dan saluran transmisi jarak panjang, yakni dengan panjang kurang lebih dari 240 km. Ketiga, tentang parameter saluran transmisi, yang dimana saluran transmisi listrik mempunyai 2 parameter yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga, yaitu resistansi, induktansi. Seri dibentuk oleh resistansi dan induktansi yang terbagi atas rata di sepanjang saluran. Yang keempat, jenis saluran, di mana pada jenis saluran ini ada jenis kabel dan kawat atau kawat. Kawat dan kabel listrik merupakan media pengantar tenaga listrik dari sumber tenaga listrik ke peralatan yang menggunakan tenaga listrik, atau menghubungkan suatu peralatan listrik ke peralatan listrik lainnya. Yang kelima, itu tipe bus pada studi daya. Bus pada sebuah sistem jaringan ketenaga listrikan umumnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu generator bus, load bus, dan select bus, dan masing-masing memiliki spesifikasi seperti besar tegangan, sudut fasa, daya aktif atau daya yang sebenarnya, atau daya reaktif. Yang C itu alat dan bahan, di mana pada percobaan ini kita menggunakan sebuah perangkat laptop dan spesifikasi minimum Pentium 4, di mana tidak ada prosedur percobaan. Nah, pada gambar ini contoh transmisi, di mana ini adalah select bus, bus pembangkit, dan bus beban. Dan inilah data saluran transmisi yang kita gunakan pada percobaan ini. Berikut hasil pengamatan dan analisa, yang dimana daya aktif dari pembangkit yang diubah-ubah. Kita lihat pada tabel ini, dengan daya aktif yang kita atur itu dari 60 sampai 90 MW, dan didapatkan nilai select bus, itu daya aktifnya semakin menurun dari 1 sampai minus 18 megawatt, dan untuk daya reaktifnya didapatkan 47 sampai dengan 60 megawatt ampere.
di mana pada tegangan per unitnya didapatkan pada select bus menilai 1 dan pada bus beban didapatkan juga cenderung konstan dari 0,97 dan pada bus beban didapatkan nilai daya aktifnya sebesar 60 konstan dan untuk daya reaktifnya didapatkan juga konstan sebesar 30 megavolt ampere dan untuk surutnya pada select bus didapatkan 0 dan untuk pada bus beban didapatkan minus 0,352. Ini juga semakin menurun di mana sampai minus 0,045. Dan untuk daya aktif dari beban yang diubah-ubah, di mana didapatkan nilai pada select bebas daya aktifnya itu semakin meningkat dari 1 sampai 21 megawatt dan untuk daya aktifnya didapatkan semakin turun yang dimana dari 47 megavolt ampere sampai 45 megavolt ampere dan untuk tegangan per unitnya didapatkan konstan yaitu sebesar 1 dan untuk surutnya didapatkan konstan juga sebesar 0. Jadi mana pada daya aktif dari beban di bawah ini kita atur nilai dayanya sebesar 60 sampai 90 megawatt. Dan pada bus pembangkitnya didapatkan nilai daya aktif konstan sebesar 60 megawatt dan untuk daya reaktifnya didapatkan minus 14,7 sampai dengan minus 11,4 megavolt ampere. Ini untuk tegangan per unitnya didapatkan konstan juga sebesar 1 PU dan untuk surutnya didapatkan semakin menurun di mana dari 1,53 sampai 1,26. Dan untuk daya reaktif beban yang diubah-ubah di mana untuk ini daya reaktifnya kita atur semakin meningkat dari 60 megavolt ampere sampai dengan 90 megavolt ampere. Yang dimana yang dimana untuk nilai daya para select busnya didapatkan semakin meningkat dari 1 megawatt sampai 2 megawatt dan untuk nilai daya reaktifnya didapatkan semakin meningkat dari 67 megavolt ampere sampai 81 megavolt ampere untuk nilai tegangan PU-nya didapatkan konstan sebesar 1 PU dan untuk sudutnya didapatkan juga konstan sebesar 0. Tapi pada bus pembangkit didapatkan nilai daya aktifnya itu konstan di mana sebesar 60 megawatt dan untuk nilai daya aktifnya itu didapatkan berikan dari minus 3,6 sampai 3,9 megawatt ampere dan tegangan periodnya juga didapatkan konstan 1 PU dan untuk surutnya didapatkan ini semakin menurun. Simpulan pertama, besar parameter jaringan transmisi berdasarkan jenis saluran dan konfigurasi saluran transmisi pada kawat sebuah pengantar masif atau single solid konduktor atau beberapa buah yang tergabung menjadi satu dan terbungkus oleh bahan insulasi. Yang kedua, kabel inverter listrik 2 atau lebih yang masing-masing terbungkus bahan insulasi yang terpisah atau sama lainnya, kemudian sama terbungkus isolasi. Yang kedua, pengantar listrik 2 atau lebih yang masing-masing terbungkus bahan isolasi yang terpisah atau sama lainnya, kemudian dipilih bersama. Yang kedua, variasi pembebanan yang dilakukan seperti mengubah nilai pada daya aktif maupun daya reaktif yang diatur meningkat pada beban, menyebabkan meningkatnya rugi daya yang ditanggung oleh select bus ketika daya yang disuplai oleh bus pembangkit melebihi jumlah daya yang dibutuhkan oleh bus beban. Ketika nilai daya aktif dari pembangkit ditingkatkan sistem pada bus beban dengan nilai contoh pada bata case 14 yaitu aktif sebesar 60 megawatt, 70 megawatt sampai 90 megawatt bahkan sudut pada bus beban meningkat yakni dari minus 0,352 sampai minus 0,85. Nah, pada sub 2 yang itu tentang wujud kerja metode aliran daya.
Cuma tujuan dari percobaan ini mengetahui perbandingan unjuk kerja metode-metode aliran daya seperti Gauss-Seidel, Newton-Raphson, atau Voss-Decouvre. Yang kedua, merupakan perbandingan unjuk kerja dari tiap metode ditinjau dari iterasi dan waktu konvergensi untuk berbagai variasi pembuatan konfigurasi jaringan dan variasi pembangkit. Yang ketiga, berdasarkan perbandingan unjuk kerja dari tiap metode ditinjau dari iterasi dan waktu konvergensi untuk sistem dengan jumlah bus yang semakin besar atau banyak. Kemudian terdapat teori dasar metode Newton-Raphson, yaitu metode yang sering digunakan dalam perhitungan aliran daya karena dengan metode ini iterasi yang dilakukan relatif lebih cepat dan konvergen saat diaplikasikan pada program komputer. Yang kedua, metode Gauss-Seidel yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Yang ketiga, metode Voss-Decouvre, di mana dalam pengurusan sistem tenaga listrik terdapat karakteristik yang unik, yaitu adanya hubungan yang terdapat di antara daya nyata, sudut wasat, tegangan bus, dan antara daya reaktif atau besar tegangan busnya. Dimana pada percobaan ini sama kita menggunakan sebuah perangkat komputer atau laptop. Dapat lihat struktur percobaannya. Nah, berikut hasil dan analisanya, di mana pada sub 2 ini kita menggunakan sebuah MATLAB dengan dimana diberikan hasil seperti berikut. Pada tabel 1.8 pada file case 14 untuk beban pada bus 8 diubah-ubah, yang dimana bus 8 diatur semakin meningkat yang menggunakan membandingkan ketiga metode, yaitu Newton-Raphson, Voss-Decouvre, dan Gauss-Seidel. Dapat dilihat didapatkan pada metode Gauss-Seidel membutuhkan waktu terlama dalam konvergensi dibandingkan dengan dua metode lainnya. Hal ini disebabkan karena Gauss-Seidel membutuhkan waktu iterasi yang lebih lama dibandingkan dengan metode Newton-Raphson dan Voss-Decouvre, di mana jumlah iterasi pada metode Gauss-Seidel memiliki jumlah iterasi yang paling banyak dibandingkan dengan metode Newton-Raphson dan Voss-Decouvre. Dan untuk tabel 9 yang dimana untuk jumlah saluran yang dikurangi, pada tabel tabel ini dapat dilihat bahwa jumlah saluran yang menurun menyebabkan metode Gauss-Seidel dalam konvergensi membutuhkan waktu yang lebih banyak dari 0,09 detik sampai 0,06 detik dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini terjadi karena metode Gauss-Seidel membutuhkan lebih banyak iterasi daripada metode Newton-Raphson dan Voss-Decouvre yang hanya membutuhkan waktu yang konstan selama 0,01 detik. Dan pada tabel 110 yang dimana pada tabel ini kita menggunakan jenis case yang berbeda-beda sehingga dapat dibandingkan dari ketiga metode, yaitu Newton-Raphson, Voss-Decouvre, dan Gauss-Seidel. Pada pada percobaan yang kita lakukan, bahwa kita dapatkan nilai bahwa pada metode Gauss-Seidel cenderung lebih banyak membutuhkan waktu dalam konvergensi dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini dikarenakan metode Gauss-Seidel lebih banyak membutuhkan iterasi untuk mencapai konvergensi daripada metode lainnya. Kesimpulan pada sub 2 ini, pertama, pada percobaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa pada metode Gauss-Seidel cenderung lebih banyak dibutuhkan waktu dalam konvergensi dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua, waktu jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi paling lama didapatkan ketika menggunakan metode Gauss-Seidel, baik pada percobaan dengan beban, jumlah saluran yang berubah-ubah, maupun pada percobaan pada sistem transmisi. Yang ketiga, metode Gauss-Seidel untuk mencapai konvergensi lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya. Contoh pada case 14 yaitu mencapai waktu 0,09 sampai dengan 0,11 detik dikarenakan jumlah iterasi untuk mencapai konvergensi dengan jumlah iterasi 241 sampai 260 pada Gauss-Seidel. Kita lanjut ke percobaan kedua untuk tentang studi aliran daya 3 fase sistem distribusi. Di mana pada percobaan 2 ini terdapat 4 sub. Yang pertama tentang studi aliran daya 3 fase beban seimbang hubung Y dan hubung delta.
yang dimana tujuan dari percobaan ini untuk mendapatkan profil tegangan untuk beban 3 fase seimbang pada sistem distribusi untuk mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban 3 fase seimbang pada sistem distribusi. Yang ketiga, untuk mengetahui konvergensi sistem distribusi beban seimbang. Yang dimana dasar teorinya pengertian aliran daya, yang dimana aliran daya adalah studi yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai aliran daya atau tegangan sistem dalam kondisi operasi. Yang kedua, tentang keseimbangan daya 3 fase, yaitu suatu keseimbangan 3 fase dan dapat terjadi bila jaringan dengan hubung Y atau hubung delta mempunyai beban yang tetap. Yang ketiga, yaitu tentang hubungan transformator segitiga bintang atau delta Y. Di mana hubungan transformator segitiga bintang ini merupakan hubungan belitan transformator 3 fase dengan belitan di sisi primer adalah segitiga dan pada sisi sekunder adalah bintang. Yang keempat, tentang representasi komponen, di mana sistem tenaga dalam penganalisaan sistem tenaga listrik dibuat representasi pemodelan terhadap komponen sistem tenaga tersebut seperti generator, transformator, gardu induk, saluran transmisi, kapasitor, shunt, induktor, dan beban. Yang kedua, sub 2 itu tentang studi daya 3 fase beban tidak seimbang hubung Y dan hubung delta, yang dimana tujuan dari percobaan ini untuk mendapatkan profil tegangan untuk beban 3 fase tidak seimbang pada sistem distribusi. Yang kedua, untuk mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban 3 fase tidak seimbang pada sistem distribusi. Yang ketiga, untuk mengetahui konvergensi sistem distribusi beban tidak seimbang. Coba dasar teorinya, ketidakseimbangan pada transformator ini dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana ketika vektor atau arus tegangan sama besar, ketika vektor saling membentuk sudut 120 derajat atau satu sama dengan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang yang dimana pertama ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lainnya. Yang kedua, ketiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120 derajat satu sama lainnya. Yang ketiga vektor tidak sama besar atau dan tidak membentuk sudut derajat atau satu sama lainnya. Yang kedua, hubungan segitiga atau delta. Hubungan delta adalah suatu hubungan terstruktur 3 fase di mana cara penyambungan ialah ujung akhir lilitan fase pertama disambung dengan ujung mula lilitan fase kedua, akhir fase kedua dengan ujung mula fase ketiga, dan akhir fase ketiga dengan ujung mula fase pertama. Hubung bintang adalah hubungan yang dimana hubungan terstruktur 3 fase di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Yang sub 3 yaitu tentang perubahan seimbang dengan tambahan kompensator hubung Y dan delta. Tujuan percobaan ini pertama untuk mendapatkan profil tegangan untuk beban 3 fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Yang kedua, untuk melakukan rugi-rugi saluran untuk beban 3 fase seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Untuk mengetahui konvergensi sistem distribusi beban seimbang dengan tambahan kompensator. Nah, dasar teorinya yaitu pada sistem 3 fase, akan hubungan kapasitor dapat berupa hubung delta dan hubung bintang. Bila daya reaktif dari kapasitor 3 fase diketahui, maka besarnya kapasitansi dari kapasitor dapat dihitung baik hubungan delta maupun bintang. Yang keempat, tentang perubahan tidak seimbang dengan kompensator hubung Y dan delta. Tujuan dari percobaan ini untuk melakukan profil tegangan beban 3 fase tidak seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Yang kedua, untuk mendapatkan rugi-rugi saluran untuk beban 3 fase tidak seimbang pada sistem distribusi dengan tambahan kompensator. Yang ketiga, untuk mengetahui konvergensi sistem distribusi beban tidak seimbang dengan tambahan kompensator. Kemudian dasar teorinya, kompensator hubung pada beban tidak seimbang. Yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan di mana salah satu kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi.
di mana pada percobaan ini kita menggunakan sebuah perangkat laptop dan spesifikasi seperti berikut. Kita ke hasil dan pembahasan, yang dimana dapat dilihat hasil seperti gambar ini tentang setiran daya tiga fasa beban seimbang hubung Y, yang dimana total kapasitas generator yang kita gunakan itu sebesar 1250 kilowatt dan didapatkan nilai beban pada ini dengan total beban 1206,94. Dan untuk lossesnya kita dapatkan sebesar 0,3. Ini adalah berisi di atasnya, di mana kita bisa melihat jumlah lossesnya, di mana total proses pada daya aktif didapatkan sebesar 0,343 dan pada daya aktif didapatkan 0,55. Ini pada hubung delta dapat dilihat seperti berikut. Inilah bentuk grafik dari hubung Y beban seimbang, di mana jumlah iterasinya sebesar 2, yang dimana semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka error didapatkan akan semakin kecil. Pada grafik ini dapat dilihat jumlah iterasi itu, jumlah iterasi pada iterasi kedua mengalami konvergens. Hal ini disebabkan error terjadi telah memenuhi toleransi yang sudah ditetapkan, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 4. Inilah grafik profil tegangan Y beban seimbang, yang dimana di sini terjadi penurunan tegangan dari bus referensi sampai ke bus beban. Hal ini terjadi karena semakin panjang saluran maka semakin besar rugi-rugi yang terjadi pada saluran. Dari data yang didapatkan, dapat dilihat bahwa pada fase A, fase B, dan fase C memiliki tegangan yang sama. Dapat dilihat juga terjadi penurunan magnitud tegangan yang paling besar daripada bus 14 dibandingkan dengan bus-bus yang lain. Hal ini disebabkan karena impedansi saluran yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah grafik rugi-rugi setiap saluran pada hubung bintang seimbang, yang dimana pada saluran pertama sampai saluran ke-14 besar V-loss yang didapatkan cenderung fluktuatif karena adanya perbedaan impedansi pada tiap-tiap saluran dan juga jarak dari saluran yang berbeda-beda. Sedangkan pada grafik saluran tersebut, beban setiap bus dapat dilihat juga dari bus 1 sampai bus 15 besar V-loss yang didapatkan juga cenderung fluktuatif karena beban yang dilakukan berbeda-beda. Kesimpulan pertama, grafik profil tegangan untuk beban seimbang, hubung bintang, dan hubung delta menunjukkan bahwa terjadi penurunan magnitud tegangan dari bus referensi sampai ke bus saluran, karena semakin jauh jarak panjang maka akan semakin besar rugi-rugi pada saluran. Magnitud tegangan fase A, fase B, dan fase C pada satu saluran memiliki nilai yang sama. Hal ini disebabkan karena beban pada setiap fasenya seimbang. Yang kedua, berdasarkan grafik rugi saluran terpanjang saluran dapat dilihat dari saluran pertama sampai saluran ke-14, besar rugi-rugi yang terjadi cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi karena rugi-rugi saluran dipengaruhi oleh penjumlahan antara daya dari bus I ke J dan daya bus J ke I. Hal ini
sudah bersamaan velos I kuadrat kali R, di mana R dipenuhi oleh panjang tiap saluran sesuai dengan persamaan R sama V 1 per A. Berdasarkan grafik konvergen di atas dapat dianalisa bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan maka error akan semakin kecil dari grafik di atas. Sebenarnya juga sistem telah konvergen pada iterasi kedua. Berikut hasil dan analisa penguatan pada konvergensi hubung bintang tidak seimbang. Ini grafik profil tegangannya pada hubungan tidak seimbang. Ini untuk rugi-rugi saluran pada hubung bintang tidak seimbang. Yang dimana pada hubungan tidak seimbang ini dari kesimpulan bahwa pada profil tegangan dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tegangan dari bus referensi sampai ke bus saluran. Karena semakin jauh jarak panjang saluran, maka akan semakin besar rugi-rugi pada saluran. Yang kedua, berdasarkan grafik rugi saluran terhadap panjang saluran di atas dapat dilihat bahwa dari saluran pertama sampai ke 14 besar rugi-rugi yang terjadi cenderung fluktuatif. Yang ketiga, berdasarkan grafik konvergensi di atas dapat dilihat bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan maka error akan semakin kecil. Untuk grafik konvergensi hubung bintang beban seimbang dengan adanya kompensator. Ini grafik profil tegangan bintang beban seimbang dengan kompensator. Ini grafik rugi-rugi setiap saluran hubung bintang dengan kompensator. Yang dimana pada grafik profil tegangan untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan hubung delta dengan tambahan kompensator di mana pada fase A, B, dan C satu saluran memiliki nilai magnitud tegangan yang berbeda-beda. Yang kedua, berdasarkan rugi saluran untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan delta dengan tambahan kompensator besar rugi yang terjadi cenderung fluktuatif dan pada fase A, B, dan C saluran memiliki rugi-rugi yang berbeda. Yang ketiga, berdasarkan konvergensi untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan delta dengan tambahan kompensator bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan maka error akan semakin kecil di mana sistem telah konvergensi pada iterasi kedua. Grafik konvergensi hubung bintang beban tidak seimbang dengan kompensator. Dimana didapatkan pada grafik pertegangan untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan dengan tambahan kompensator di mana pada fase A dan B memiliki nilai magnitud tegangan yang mirip semakin dan fase C berbeda. Sedangkan pada hubung delta, ketiga fase yaitu A, B, dan C memiliki nilai tegangan yang hampir sama. Berdasarkan rugi-rugi saluran untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan segitiga, tambahan kompensator besar rugi-rugi yang terjadi cenderung fluktuatif. Ketiga, berdasarkan konvergensi untuk beban tidak seimbang hubung bintang dan segitiga dengan tambahan kompensator bahwa semakin banyak iterasi yang dilakukan maka error akan semakin kecil, di mana sistem telah konvergensi pada iterasi kedua. Next, lanjut ke percobaan ketiga tentang analisis gangguan simetris sistem tenaga. Di mana tujuan dari percobaan ini mendapatkan besar arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada bus. Yang kedua mendapatkan besar arus hubung singkat 3 fasa untuk gangguan pada saluran. Yang dimana terdapat dasar teori tentang gangguan hubung singkat 3 fasa. Hubung singkat atau short circuit merupakan salah satu jenis gangguan yang bisa terjadi di sistem tenaga listrik. Gangguan hubung singkat didefinisikan sebagai hubungan konduksi sengaja atau tidak sengaja melalui hambatan atau impedansi yang cukup rendah antara dua atau lebih titik yang dalam keadaan normalnya mempunyai beda potensial untuk ketegangan.
Di mana yang kedua, tegangan internal mesin berbeban dalam peralihan. Tegangan EG yang terhubung seri dengan XD mencatu arus keadaan tetap. Bila saklar S terbuka dan mencatu arus pada hubung singkat itu melalui XD dan ZX. Bila saklar ditutup, jika kita dapat menentukan EG arus yang melalui XD ini adalah I. Dengan saklar S terbuka, kita lihat bahwa EG dengan I1 plus JI LXD. Di mana pada percobaan 3 ini kita menggunakan perangkat keras berupa perangkat laptop dengan spesifikasi seperti berikut. Ini adalah itu gambar pada percobaan yang telah kita lakukan. Kita menggunakan 4 buah bus dan 1 buah selek beban dan ada beban. Berikut ditambahkan data hasil yang kita dapatkan pada gangguan bus tanpa nilai impedansi, pada gangguan pada saluran dengan tambahan impedansi, dan gangguan pada bus dengan nilai impedansi. Yang dimana pada gangguan pada bus tanpa nilai impedansi ini kita atur bus voltnya. Gangguan pada dengan tambahan impedansi ini kita tambahin jumlah impedansinya dari 20% sampai dengan 80%. Karena kita dapat dari kesimpulan, besar arus hubung singkat 3 fasa pada gangguan pada bus didapatkan nilai arus hubung singkat yang semakin kecil. Itu pada bus 1 bernilai 8,33 ampere, pada bus 2 bernilai 1,9 ampere, pada bus 3 bernilai 0,64 ampere, dan pada bus 4 bernilai 0,39 ampere. Nah, arus hubung singkat terkecil dapat pada bus 4. Yang kedua, besar arus hubung singkat 3 fasa pada gangguan pada saluran didapatkan nilai arus hubung singkat yang semakin kecil, yaitu pada 20% didapatkan nilai 2,67 ampere, dan pada 40% didapatkan nilai 1,92 ampere, pada 60% bernilai 1,9 ampere, dan pada 8% mendapatkan nilai 1,1 ampere. Yang dimana semakin jauh lokasi gangguan, maka impedansi semakin besar sehingga arus gangguan semakin kecil. Ini pada percobaan 4, ini terdapat 3 sub. Yang pertama, gangguan 1 fasa ke tanah dengan tujuan cobanya mengetahui besar arus hubung singkat 1 fasa ke tanah, mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0, serta matriks impedansinya. Yang ketiga, mengetahui besar arus hubung singkat 1 fasa ke tanah melalui impedansi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Mana dasar teori gangguan 1 fasa ke tanah? Kemudian terjadinya gangguan 1 fasa ke tanah adalah adanya backflash hopper atau tiang ke salah satu kawat transmisi dan distribusi. Yang kedua, gangguan asimetris, di mana sebagian besar gangguan yang terjadi pada sistem tenaga bukanlah gangguan 3 fasa seimbang, tetapi gangguan tidak seimbang. Maksudnya gangguan saluran ke tanah. Nah, pada sub 2, ini tentang gangguan antar fasa. Tujuan percobaannya, pertama mengetahui besar arus hubung singkat antar fasa, kedua mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0, serta matriks impedansinya. Yang ketiga, mengetahui besar arus hubung singkat antar fasa ke tanah melalui impedansi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Yang pernah dasar teori, memang gangguan terfasa pada gangguan terfasa ini besarnya arus gangguan hanya ditentukan oleh impedansi urutan positif dan urutan negatif saja. Sedangkan untuk komponen urutan 0 tidak ada karena pada saat gangguan tidak terdapat hubung ke tanah. Pada sub ketiga, yaitu gangguan 2 fasa ke tanah, di mana tujuan percobaannya mengetahui besar arus hubung singkat 2 fasa ke tanah. Kedua, mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0, serta matriks impedansinya. Mengetahui besar arus hubung singkat 2 fasa ke tanah melalui impedansi jika terjadi gangguan di mesin bus. Ya, terdapat dasar teori gangguan 2 fasa ke tanah, yang dimana gangguan 2 fasa ke tanah ini yaitu gangguan yang terjadi ketika kedua
fasa terumbu singkat ke tanah. Seperti pada gambar 4.5 di gambar ini. Di mana alat dan bahan yang kita gunakan pada cobaan keempat ini sama dengan menggunakan laptop, dan juga ada sebuah perangkat lunak atau software berupa program PowerWatch Simulator Demo dan program Excel atau MATLAB untuk membantu dalam proses analisa dan pembuatan grafik untuk data hasil percobaan. Di pernah kita ini menggunakan 3 buah bus, ada sebuah transformator, ada transmisi, ada beban, di mana kita dapatkan hasil dengan satu pasal ke tanah. Pada bus 1, kita bisa atur pada bus 2, bus 3, dan kedua kekuatan terpasang pada bus 2 sampai 3 untuk lokasi 50%. Ketiga kita gunakan lokasi pada 75%, di mana yang ketiga kita dapatkan hasil pada gangguan 2 pasang ke tanah pada bus 1. Nah, kita bisa dari kesimpulan pertama, arus hubung singkat sebelum adanya gangguan punya nilai yang lebih kecil, yaitu dari 5,17 sudut 90 derajat dan 0 dibandingkan dengan setelah dari gangguan. Hal ini dikarenakan besarnya arus gangguan hanya ditentukan oleh impedansi. Yang kedua, nilai impedansi urutan positif, negatif, dan 0 dapat dihitung menggunakan teorema Thevenin, dan pada urutan 0 ada penambahan netral dikarenakan hubungan ke tanah yang dimana cara perhitungannya tergantung dengan hubungannya I atau delta pada generator dan transformator. Yang ketiga, semakin jauh jarak gangguan bus dari suatu generator, maka arus hubung singkat yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh besarnya impedansi saluran yang tergantung pada panjang saluran dan jenis konduktor. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.